Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafid Jauhari dengan NIM 44412000176 dari kelas 2E Agribisnis. Di sini saya akan memaparkan tugas saya dan juga saya mengambil dari jurnal yang dibuat Afif Juradi dengan judul Upaya Peningkatan Kualitas Supply Desain Elmeril melalui pemanfaatan bioteknologi dalam mengatasi kelangkaan pangan. Saya akan memaparkan yang saya buat dengan nama Muhammad Hafid Jauhari, NIM 44412000176, kelas 2E Agribisnis, mata kuliah Biologi Umum. Dengan tugas meresum jurnal rekayasa genetika pada tanaman. Upaya peningkatan kualitas tanaman kedelai atau Glycine-Max Elmeril melalui pemanfaatan bioteknologi dalam mengatasi kelangkaan pangan. Penulis jurnal Edi Tando dan Muhammad Afif Juradi dengan jurnal Agroteknologi dengan volume 3 nomor 2. Tahun dibuat tahun 2019. Pendahuluan tanaman kedelai atau Glycine-Max Elmeril di Indonesia ialah komoditas strategis ketiga setelah padi dan jagung. Karena setiap hari dikonsumsi hampir sebagian masyarakat dengan tingkat konsumsi rata-rata 8,12 kg per kapita per tahun. Perkembangan bioteknologi diawali dengan teknologi rekayasa genetika menjadi semakin cepat. Dalam dogma sentral atau pemahaman dasar ilmu biologi, diketahui bahwa cetak biru kehidupan DNA menyimpan informasi yang pemanfaatannya dilakukan melalui perubahan informasi ke materi baru, yaitu RNA. Proses ini disebut transformasi. Selanjutnya, RNA juga dirubah informasinya ke dalam materi akhir, yaitu protein dalam proses translasi. Dari alur informasi dalam dogma sentral, itu bisa dipahami bahwa rekayasa DNA atau genetika membawa implikasi pada perubahan RNA sebagai materi pertengahan maupun kepada protein sebagai produk akhir. Rekayasa genetika merupakan usaha manusia dengan sengaja mengubah, memodifikasi atau menambahkan susunan suatu gen dengan material baru ke dalam suatu organisme untuk mendapatkan generasi sesuai tujuan yang diinginkan. Rekayasa genetika merupakan solusi untuk mengatasi kelangkaan pangan dengan ditemukannya teknologi tanaman transgenik atau genetically modified organism atau disingkat GMO. Pembahasan. Salah satu jenis tanaman produk bioteknologi ialah kedelai. Kedelai merupakan tanaman penghasil minyak yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Bijinya mengandung asam amino esensial lebih tinggi dibanding daging, sehingga merupakan tanaman pangan yang sangat penting saat ini. Rekayasa genetika pada tanaman mencangkup beberapa tahapan, yaitu yang pertama, ekstraksi DNA, yang kedua, cloning gen, yang ketiga, desain gen, yang keempat, transformasi genetika, dan yang kelima, pemulihan tanaman di lapangan. Yang pertama, ekstraksi DNA. Ekstraksi DNA atau isolasi DNA target merupakan prosedur umum dalam
memisahkan dan mengumpulkan DNA untuk analisis rekayasa genetika, forensik, bioinformatika, komputasi, analisis asal-usul, dan antropologi. Prinsip dasar ekstraksi DNA adalah mengeluarkan DNA dari sel. Yang kedua, cloning gen. Cloning gen merupakan salah satu langkah yang dapat digunakan untuk mengembangkan tanaman transgenik. Cloning gen bertujuan untuk memperbanyak gen interest yang diharapkan. Dan yang ketiga, desain gen. Kegiatan desain gen dilakukan dengan merubah susunan basa dalam area kode atau encode region. Gen yang akan menentukan produksi protein tertentu yang diinginkan. Yang keempat, transformasi genetika. Transformasi genetik merupakan suatu perpindahan atau transfer gen asing yang diisolasi dari tanaman, virus, bakteri, atau hewan ke dalam suatu genom baru. Dan kesimpulan, yang pertama, rekayasa genetika alternatif dalam meningkatkan kualitas tanaman kedelai dengan mengubah, memodifikasi susunan gen dengan material baru ke dalam tanaman kedelai. Dan yang kedua, rekayasa genetika pada tanaman kedelai mencangkup ekstraksi DNA, cloning gen, desain gen, transformasi genetika, dan pemulihan tanaman di lapangan. Yang ketiga, transfer gen PIN2 pada tanaman kedelai telah berhasil dilakukan melalui A. Tumefaciencia dengan dihasilkannya satu event tanaman AT1 atau tidar yang menunjukkan hasil PCR positif terhadap gen PIN2. Yang keempat, protokol terbaik untuk transformasi kedelai melalui tumefaciencia adalah menggunakan explant cotyledon muda dengan kerapatan bakteri 1 kali 108 sel per mili per lama inokulasi 90 menit dan lama kultivasi 5 hari. Yang kelima, tanaman kedelai AT1R1 atau tidar. Hasil transformasi melalui tumefaciencia sedikit lebih tahan terhadap hama, penggerek, polong daripada tanaman kedelai non-transgenik atau kontrol. Mungkin ini saja yang dapat saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf bila ada tutur kata atau kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Sekian. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.